Baiklah, untuk sesi berikutnya kita berikan kesempatan kepada narasumber kita, Ibu Cut Asni Unikalsum. Kepada Ibu Cut, kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ibu Cut Asni Unikalsum, bisa dipanggil Ibu ini. Saya mengemban pelajaran bahasa Indonesia dan seni. Hari ini kami akan memaparkan aksi nyata kami, budaya positif dari pendidikan calon guru penggerak 2023 di diseminasi pemahaman konsep dan pengalaman penerapan oleh saya sendiri selaku calon guru penggerak angkatan 8 2023. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, tentang restitusi dan kebutuhan dasar pada manusia. Nah, di sini bisa kita lihat konsep budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma, pembelajaran baru yang sudah dipaparkan oleh Bu Maria Lena. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini adalah 7 konsep budaya positif yang sudah kita terapkan dan kita jalankan pada SMP Negeri 1 Bandar 2. Nah, di sini ada ilustrasi guru kontrol murid bahwa ilusi bahwa semua muatan positif efektif sangat bermanfaat. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik, ini adalah penerapan yang ketujuh budaya positif yang ada di sekolah kami, segitiga restitusi. Ini juga akan kami paparkan kepada adik mahasiswa kami yang sudah bersedia berkenan hadir di sekolah kami. Silakan next. Oke. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang kuat. Ini dipaparkan oleh Glaser 2004. Ini adalah pendapat dari Glaser. Yang kedua, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi fokus pada solusi yang dapat menguatkan karakter murid. Ini adalah penerapan yang diterapkan dalam restitusi. Jadi anak-anak di saat dia melakukan kesalahan, kita bukan mencari dia melakukan kesalahan Bapak Ibu, tetapi kita mencari solusi apa yang harus diperbaiki dari kesalahan dengan apa yang dia perbuat. Jangan semata-mata di saat anak berbuat salah, kamu melakukan apa? Kamu tidak merasa bersalah. Dengan kamu membuat kesalahan, ibu akan ditegur oleh kepala sekolah. Kata-kata seperti itu tidak boleh kita terapkan kepada si anak. Tetapi kita mencari solusi bagaimana dia menyadari kesalahannya dan dia mengakui kesalahannya. Itu yang harus diterapkan. Jangan semata-mata kita mengecewakan si anak dengan kesalahan yang dia perbuat, kita embankan kepada dia. Si anak-anak itu merasa dia bersalah. Gara-gara lo, ibunya kan juga lo merasa bersalah. Dia merasa kecewa, tapi bukan itu solusi yang tepat. Cari ide dan solusi, si anak-anak mengakui sendiri kesalahannya. Ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tahapan restitusi itu ada 3. Nah, di situ ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi, maksud menstabilkan identitas, kita mencari kesalahan dia, bukan memperburuk keadaan, tetapi cari kesalahan dia, bagaimana dia memperbaiki kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Cari solusi, berikan dia ide, berikan dia nasihat atau arahan. Jangan langsung membentak. Itu bukan karakter kita sebagai guru. Kita dulu sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing. Jadi utamakan ciri-ciri restitusi ini kita terapkan di sekolah kita. Yang ketiga, tanyakan kepada dia keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jikalau anak itu melakukan kesalahan, dengan dia mengakui keyakinan kelas, kita sudah dapat solusinya bagaimana penerapan itu nanti di dalam kelas. Nah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu yang kita tanyakan kepada si anak. Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Pasti dia punya alasan. Kalau tidak punya alasan, pasti dia tidak melakukan. Setiap anak memiliki kesalahan. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu yang kamu cari. Itulah ciri kita seorang guru. Bertanya, cari solusi, jangan menyalahkan si anak. Kalau ada guru-guru yang menyalahkan si anak, itu tandanya kita sendiri belum bisa membimbing si anak. Ya Bapak Ibu, dimengerti ya? Dengan restitusi ini ada langkah-langkah tahapan bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada pada si anak. Next nih. Ya, itulah langkah-langkah 3 restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kami buka sesi yang kedua untuk pertanyaan. Kami berikan kepada Ibu Moderator, Ibu Maria Lena. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Bu ini. Baik, kita mulai sesi pertanyaan. Iya, Bu Eka. Silakan Bu Eka. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oke, saya ingin bertanya, apa saja langkah dari penerapan restitusi tersebut? Mohon penjelasannya, Ibu. Ya. Terima kasih Bu Nuraini yang sudah hadir walaupun masih mengajar ya Ibu. Ibu Maria, mungkin Ibu adik-adik mahasiswa kita mau bertemu dengan kepala sekolah, mohon dipersilakan aja dulu. Mungkin beliau ada kegiatan yang lain. Terima kasih Ibu adik-adik mahasiswa yang sudah hadir mendengar paparan kami walaupun hanya sejenak. Terima kasih banyak. Pak Muhammad mau kemana? Ya, Ibu Eka, ini tahapan restitusi tadi Bu ya. Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini langkah-langkah restitusi yang harus kita terapkan di sekolah, terutama di dalam kelas kita. Bagaimana Bu Eka? Sudah bisa dipahami? Buat Pak Jafar, Bu Reva? Iya, jadi salah satu langkahnya yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi siswa kita di sini lebih kurang 32. 500, ya. 600. Setiap kelas itu ada siswa 35 atau 32. Nah, setiap anak pasti berbeda. Rambut sama hitam, pikiran berbeda. Ya, ini saya tanyakan, ketika si anak tersebut membuat sebuah kesalahan, apakah kesalahan tersebut setelah mereka ditegur oleh gurunya, ketika dia mengulang kembali dan diikuti oleh teman-temannya yang lain, apakah selain daripada guru BK atau guru yang mengajar di dalam kelas, apakah guru lain tersebut bisa menegur siswa tersebut? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Reva. Berarti kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, bukan hanya guru BK saja yang bisa menegur, tapi apakah guru lain juga bisa? Ya. Saya rasa Ibu, kalau kesalahan itu yang dilakukan secara fatal, misalnya terjadi di depan Ibu, tapi sudah sepatutnya wajarnya ya Bu, bukan tegur. Karena apa? Itu adalah sebuah kesalahan. Tapi bagaimana kita menegurnya? Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya tadi seperti yang kita terapkan di dalam segitiga restitusi.
restitusi, jangan langsung kita mengatakan, apa kamu lakukan itu? Nah, itu tidak boleh. Nah, tapi cari tahu dulu latar belakangnya. Apa kesalahan? Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Pasti ada alasan. Contoh, misalnya ada siswa yang mencontek pelajaran dia. Jangan semata-mata siswa tersebut langsung merobek bukunya. Tetapi dia kenapa melakukan itu? Kan masih ada kesalahan. Dia merasa kesal karena hasilnya dicontoh oleh orang lain. Tetapi cari solusi. Kenapa kamu melakukan itu? Apa alasannya? Itu yang harus kita tanyakan, Bu. Jangan langsung membentak si anak, tapi lakukan langkah-langkah restitusi yang sudah kita terapkan. Insya Allah, Bu, anak-anak itu pasti nurut apa yang kita sampaikan. Bagaimana, Bu Laifa? Iya. Ada lagi dari Bu Nana mungkin? Ibu Fasilita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu ya buat Ibu Bini dan Bapak Ibu yang sudah sangat baik. Nah, tadi Ibu Bini sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Laifah. Sebenarnya saya tidak ingin bertanya, tapi saya ingin menguatkan. Semoga apa yang didapatkan selama pembekalan, selama pendidikan guru penggerak ini nantinya betul-betul bisa membawa perubahan untuk sekolah kita SMP Negeri 1 Bandar 2. Amin. Amin. Ya. Saya rasa hanya Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam istrinya, silakan dulu. Tangannya bagus dulu. Ada apa Bu? Lagi diskusinya sama Ibu. Istrinya, tadi Ibu ada mendengar laporan dari ketua kelas dan Ibu Jahiana yang mengajar bahasa Inggris di kelas kita. Beliau mengatakan bahwa Nisrina sering keluar kelas ketika jam pelajaran bahasa Inggris. Benar begitu? Benar Bu. Kamu kemana? Ke kantin Bu, jajan. Ke kantin. Sering kamu lakukan seperti itu? Sering Bu. Sering. Pasti kamu punya alasan ya melakukan seperti itu ya? Iya Bu. Baik. Kenapa kamu melakukan itu, Nisrina? Karena pelajaran bahasa Inggris sangat membosankan dan gurunya juga tidak asik. Baik, wajar kamu bersikap seperti itu karena kamu tidak senang dengan pelajaran bahasa Inggris itu, ya, membosankan ya. Mungkin ibu di posisi kamu akan melakukan yang sama. Nah, sekarang ibu ingin menanyakan, ketika Ibu Dahlia memberikan materi, kamu melakukan apa di dalam kelas? Saya mengetuk-ngetuk meja dan berbicara dengan teman dan lalu tidur Bu. Mengetuk-ngetuk meja dan tidur di dalam kelas. Menurut kamu itu sudah sesuai dengan keinginan kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Keinginan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghormati guru Bu. Menghormati guru. Keyakinan kelas itu kan keyakinan kelas yang kita buat bersama, ya kan? Dan sudah kita tempelkan di kelas. Setiap pergantian pelajaran sekolah di dalam kelas kita harus menghormati guru, ya kan? Ya Bu. Nah, kamu menyesal tidak dengan perbuatan kamu tersebut? Menyesal Bu. Menyesal. Kamu ingin menjadi pelajar yang baik tidak? Mau Bu. Tapi sikapnya harus kita ubah, ya kan? Nah, sekarang apa tindakan kamu yang harus kamu lakukan? Saya tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama lagi Bu. Terus juga meminta maaf kepada Ibu Dahliana karena sudah tidak menghormati beliau Bu. Dan tetap fokus ya setiap pelajaran yang diberikan Ibu Dahliana. Bagaimana? Kamu setuju? Setuju Bu. Setuju Bu. Bisa kamu bersikap seperti itu? Bisa Bu. Kamu sangat bagus sekali Nisrina, Ibu bangga sama kamu. Kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Karena pelajaran bahasa Inggris itu sangat penting untuk kita. Karena bahasa Inggris itu adalah sebuah bahasa internasional yang kita gunakan untuk komunikasi bersama orang asing. Ya, baik Nisrina, Ibu sangat menghargai semua sikap penjelasan kamu kepada Bu Dahliana. Mohon minta maaf ya. Baik Bu. Kamu bisa kembali ke kelas dan perbaikilah sikap kamu dan tekunlah di dalam setiap kelas. Bagaimana? Setuju? Setuju. Terima kasih Nisrina. Sama-sama Bu.